Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba membagikan sedikit informasi mengenai bagaimana cara kita mempersiapkan diri menyambut Hari Raya Idul Fitri di tengah keadaan pandemi global COVID-19. Nah, sebagaimana yang pernah kita ketahui dari sejarah ya, bahwa pandemi itu bukanlah sesuatu yang baru. Salah satu pandemi terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia adalah Black Death atau eh, kematian yang terjadi dengan jumlah yang sangat besar ya. Ini dengan episentrumnya adalah benua Eropa pada sekitar abad ke-14. Pada saat tersebut ya, angka kematian itu mencapai 200 juta orang. Jadi ini jumlah yang sangat besar. Kemudian eh, pandemi yang paling dekat dari yang saat ini terjadi itu adalah Spanish flu atau flu Spanyol yang juga sempat sampai ke Indonesia pada sekitar awal abad ke-20 atau tahun 1918, sekitar 100 tahun yang lalu. Nah, Em, kemudian yang masih berjalan dalam tanda kutip ya sampai saat ini masih memakan banyak korban itu juga adalah pandemi HIV/AIDS ya yang juga menimpa banyak negara di mana eh, angka kematiannya itu 25 sampai 35 juta. Ya. Selain di antara pandemi-pandemi dengan jumlah kematian yang sangat besar tersebut, maka ada juga yang relatif tidak sebesar Spanish flu dan sebagainya itu seperti Asian flu, Hong Kong flu, SARS ya, kemudian juga flu babi itu. Dan hingga saat ini adalah novel coronavirus COVID-19 ya, yang dimulai pada awal tahun 2020 ini, akhir 2019, awal tahun 2020. Nah, dari sejarah tersebut sebenarnya kita dapat mengambil pelajaran ya bahwa eh, pencegahan itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Untuk saat ini ya, berdasarkan update terakhir pada tanggal 22 Mei, ya, diketahui bahwa kasus di dunia untuk coronavirus ini mencapai 5 juta eh, 5 juta angka positif ya, 5,199 angka positif dengan kematian sebesar 334.000 atau jika kita hitung dalam persen itu 6,43% dibandingkan jumlah pasien yang positif. Sementara di Indonesia sendiri angka kematiannya sudah mencapai 1.278 dengan total dari penduduk yang terkena atau terinfeksi dan terkonfirmasi positif itu sebesar 20.000 atau mencapai 6,33%, sedikit di bawah angka kematian atau case fatality rate global yang terjadi. Namun hal ini bukan berarti kita kemudian merasa sudah aman begitu ya, tapi justru kita harus meningkatkan kewaspadaan agar angka ini tidak sampai bertambah ya, agar angka ini tidak bertambah sedikit pun ya kita upayakan. Maka yang paling utama saat ini adalah melakukan pencegahan-pencegahan, berusaha sebaik mungkin untuk mencegah agar virus corona itu tidak semakin menyebar. Bila kita lihat tren kasus yang terjadi di Indonesia pada saat ini, pada tanggal update terakhir adalah pada tanggal 21 Mei kemarin, maka kita ketahui bahwa trennya ini masih terus naik. Ini untuk kasus aktif ya, kasus yang uh, sudah selesai seperti yang sudah sembuh dan juga yang sudah meninggal dunia itu tidak dihitung. Jadi hanya kasus yang aktif saja itu kurang lebih hampir menyentuh 15.000 ya. Ini kurang lebih sekitar 13 atau 14.000 di tanggal 21 Mei. Dan angka positif pada tanggal 21 Mei kemarin itu mencapai angka tertinggi yaitu sekitar 970. Maka hal ini harus sangat kita waspadai agar tidak terjadi penyebaran yang lebih besar lagi dan akan membahayakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejauh ini negara yang berhasil menanggulangi wabah COVID-19 ini salah satunya adalah Korea Selatan. Kita lihat Korea Selatan puncaknya terjadi di sekitar um,
tanggal 16 Maret ini ya. Kalau kita lihat di grafik 11 atau 16 Maret, puncaknya terjadi di sekitar ini dengan jumlah yang tidak lebih dari 8.000 kasus aktif ya. Kemudian setelah itu terjadi tren penurunan. Sementara kalau di Indonesia kita masih belum bisa melihat di mana puncaknya dan apalagi kapan akan terjadi tren penurunan tersebut. Nah, ini dari sana sebenarnya kita harus bisa belajar bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan agar kasusnya tidak semakin bertambah lebih berbahaya lagi atau lebih banyak lagi. Nah, sebenarnya apa yang sedang menimpa kita saat ini, virus atau penyakit coronavirus disease COVID-19 ini disebabkan oleh suatu virus, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang merupakan masih mirip ya, memiliki struktur yang mirip dengan virus yang menyebabkan penyakit SARS atau pandemi SARS yang terjadi pada sekitar tahun 2007. Nah, awalnya diberi nama nCoV ya, 2019 nCoV, kemudian selanjutnya WHO memberikan nama yang baru yaitu COVID-19. Jadi COVID-19 ini nama penyakitnya, kemudian SARS-CoV-2 itu adalah nama virusnya. Nah, ini pada Jurnal Penyakit Dalam ya. Jadi pada 12 Maret 2020 WHO mengumumkan bahwa COVID-19 ini dinyatakan sebagai sebuah pandemi global. Dari mana asalnya atau origin dari virus ini ya? Asal muasal dari virus ini adalah pada waktu itu didapatkan kasus yang berkaitan langsung dengan exposure atau paparan di pasar seafood di Wuhan ya. Jadi terjadi satu klaster kelompok orang yang mengalami gejala pneumonia, kemudian setelah diselidiki lebih lanjut ternyata berkaitan erat dengan exposure di pasar seafood di Wuhan. Nah, kemudian setelah ditelusuri secara genetika, ternyata diketahui bahwa virus yang menginfeksi tersebut memiliki kemiripan dengan virus corona yang menginfeksi bat atau kelelawar ya, menginfeksi kelelawar. Sehingga diduga memang berkaitan ada animal to human transmission atau penularan dari hewan ke manusia. Nah, akan tetapi ini masih ada tanda tanya ya, apakah dari si kelelawar tadi langsung ke manusia atau bagaimana? Karena ternyata secara genetik ada bagian ya, ada bagian dari virus tersebut, ada uh, satu domain ya uh, yang tidak sama gitu ya dengan virus yang terdapat uh, di kelelawar. Nah, diduga bahwa uh, ada intermediate lagi ya, intermediate host. Di sini dugaannya adalah terenggiling atau Manis pentadactyla ya, Manis pentadactyla di mana si terenggiling ini kalau menurut berita itu juga didapatkan dari perdagangan ilegal ya, dan juga memang di sana dikonsumsi sebagai obat tradisional ya, bagian dari obat tradisional. Nah, diduga dari kelelawar ini kemudian menular ke terenggiling, kemudian dari terenggiling ini kontak dengan manusia, kemudian dari manusia terjadi human to human transmission atau penularan dari manusia ke manusia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa penyebaran itu ya, penyebaran dari SARS-CoV-2 atau penyakit COVID-19 ini justru paling besar ya, paling frekuen, paling sering terjadi dari symptomatic people. Jadi orang yang memang memiliki gejala batuk, pilek, demam seperti itu. Namun kita tidak boleh meremehkan atau tidak boleh bersikap teledor ya, karena berdasarkan investigasi ya secara ilmiah juga didapatkan informasi bahwa individu yang asimptomatik yang tidak memiliki gejala ternyata juga memiliki kemampuan untuk mentransmisikan virus tersebut atau menularkan virus tersebut. Artinya dia tidak tampak sakit, dia terlihat sehat-sehat saja, ternyata secara penularan dia dapat menjadi mata rantai penularan dari virus SARS-CoV-2 atau penyakit COVID-19.
Saat ini ramai dibicarakan mengenai teori konspirasi ya. Jadi, apakah virus ini dibuat di laboratorium atau man-made gitu ya, atau virus ini memang secara alami terbentuk? Ya, berdasarkan penelitian ya, berdasarkan analisis genetika atau genomik dari SARS-CoV-2 itu diketahui bahwa virus ini ya, ini dari kelompok atau dari tim penelitinya Anderson, Rambaud, DKK, ini didapatkan informasi bahwa virus ini tidak dimanipulasi ya, jadi not purposely manipulated, tidak dimanipulasi dengan sengaja. Artinya memang secara alami terbentuk adanya mutasi, terbentuk adanya virus ini ya. Nah, kenapa kok demikian? Berdasarkan dari hasil analisis genetikanya itu didapatkan informasi bahwa ada satu region ya, satu ada satu area di secara genetik yang berada di RBD atau reseptor binding domain dan juga di polybasic cleavage site ya, yang berkaitan dengan coronavirus yang ada di alam dan tidak mungkin atau tidak dibuat secara mengada-ada oleh manusia ya. Jadi ini dari hasil analisis genetiknya ini menunjukkan bahwa memang tidak dibuat oleh manusia atau satu lab tertentu, tapi memang secara alami itu terbentuk di alam ya. Untuk lebih jelasnya dapat merujuk pada link yang ada di slide ini. Kemudian dari pernyataan ya saintis dan juga para tenaga kesehatan ya menyatakan bahwa tidak mungkin ya analisis genomik yang diperoleh yang sudah dipublikasikan tersebut menunjukkan bahwa coronavirus ini memang originated in wildlife, artinya memang terbentuk di alam liar, bukan dibuat oleh manusia, bukan dibuat oleh laboratorium. Dan mereka menyatakan bahwa strongly condemn ya, jadi benar-benar melawan ya, benar-benar menolak ya, dan menganggap bahwa itu tidak masuk akal ya, teori-teori konspirasi yang saat ini beredar karena secara alami memang virus tersebut terbentuk di alam ya. Nih, sehingga kalau saat ini teman-teman mungkin ada banyak mendengar tentang apakah virus corona ini sengaja dibuat untuk depopulasi dan sebagainya dengan berbagai alasan, itu adalah tidak benar. Para ahli sudah menyatakan bahwa memang virus ini terbentuk secara alami di natural ya, secara natural, tidak dibuat di laboratorium. Nah, selanjutnya yang juga perlu untuk kita perhatikan adalah bagaimana sih struktur dari virus SARS-CoV-2 ini. Jadi si virus SARS-CoV-2 ini memiliki bagian-bagian ya yang utama atau yang paling sering diperhatikan adalah di bagian spike protein ya, bagian yang menonjol-menonjol ini. Nah, corona sendiri itu dalam bahasa Latin artinya mahkota. Karena kalau kita lihat secara 3 dimensi memang virus ini memiliki apa ya, seperti tonjolan-tonjolan yang seperti mahkota ya, sehingga fungsi dari protein-protein yang berada di luar ini atau spike protein ini adalah untuk masuk ke dalam sel melalui reseptor ACE. Ya, ini dikatakan bahwa ini sebagai domain reseptor binding atau bagian yang akan berikatan dengan reseptor. Kemudian di bagian ini ya, di bagian pelapisnya ya ada suatu envelope glycoprotein ya, suatu seperti amplop yang melapisi terbentuk dari glikoprotein, kemudian ada lipid bilayer seperti pada sel, kemudian ada membran glikoprotein, lalu di dalam selnya itu, di dalam virus itu sendiri ada suatu RNA ya, materi genetik yang nantinya akan digunakan untuk diinjeksikan ya, akan dimasukkan ke sel host atau sel inang dan nanti dia akan bereplikasi ya melalui perantara si sel host tersebut. Oke, kita lihat di sini mungkin ya biar bisa lebih jelas. Jadi tadi setelah virus itu masuk ya ke tubuh kita melalui mukosa misalkan hidung, mulut gitu ya. Kemudian dia akan berikatan dengan reseptor yang disebut dengan S2, reseptor S2. Kemudian reseptor S2 ini akan
reseptor S2 ini banyak terdapat di sel ya, terutama di sel alveolus. Di alveolus itu ada di paru-paru ya, sehingga memang sasaran utama dari coronavirus ini atau SARS-CoV-2 itu adalah di sel paru-paru. Kemudian spike protein ini akan teraktivasi ya, akan teraktivasi, lalu dia akan masuk ya, virus ini akan masuk ke dalam sel manusia. Apa yang terjadi setelah sel itu masuk atau maaf, apa yang terjadi setelah virus itu masuk ke dalam sel manusia, maka sel tersebut akan terinfeksi. Nah, jadi ini setelah virus tadi masuk ke dalam sel manusia, maka terutama sel-sel yang berada di saluran nafas ya, maka dia akan melepaskan materi genetik si RNA tadi. Kemudian materi genetik ini akan ditranslasikan menjadi dua poliprotein dan protein struktural ya. Dia intinya adalah si RNA ini kemudian akan diperbanyak oleh sel kita sendiri. Maka dapat dikatakan memang ini seperti pembajakan ya, seperti pembajakan pesawat terbang gitu ya, diambil alih. Nah, sel kita ini diambil oleh si virus COVID ini atau si virus corona ini untuk membentuk bagian-bagian virus yang dibutuhkan oleh dia. Jadi proteinnya, kemudian juga RNA-nya juga diperbanyak ya, sehingga nanti tahap akhirnya akan terbentuk virion-virion, virion atau virus-virus kecil yang baru dan akan dilepaskan ya. Pada tahap akhir, vesikel yang mengandung partikel virus itu akan bergabung dengan membran plasma dan membentuk komponen virus yang baru keluar dari sel kita. Selanjutnya, kalau sudah begitu bagaimana? Ya, kalau sudah begitu, maka sel kita itu akan rusak ya. Sel yang tadinya dihuni oleh virus tadi akan menjadi rusak dan menginfeksi sel-sel yang ada di sekelilingnya. Ya, ini ada satu poster yang sangat bagus ya, yang menunjukkan bagaimana tahapan atau bagaimana tingkatan dari infeksi COVID-19. Mulai ini kalau yang sehat itu kondisinya seperti ini, alveolusnya ya masih utuh gitu ya, berfungsi dengan baik, ada pertukaran CO2 dan O2 ya, karbon dioksida dikeluarkan, oksigen masuk. Kemudian pada saat dia terinfeksi itu terdapat beberapa level ya, mulai yang mild moderate hingga yang severe. Kalau mild moderate itu berarti masih ringan, kemudian severe ini sudah berat. Kita lihat kalau di yang mild moderate itu ada kebocoran cairan ya yang mengisi alveolus-alveolus kita ya. Kalau tadinya kan kering, tidak ada cairan. Sementara ketika sudah terinfeksi maka akan ada cairan yang merembes gitu ya, yang masuk ke alveoli kita. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena respon inflamasi atau respon peradangan ya, adanya respon peradangan. Kalau masih ringan maka cairannya tidak banyak, tapi begitu sudah menjadi berat ya, severe, maka cairan ini menjadi sangat banyak sekali memenuhi alveoli kita ya. Nah, sehingga pertukaran oksigen dengan karbon dioksida itu menjadi tidak efektif dan tentu saja akibatnya adalah nanti bisa menyebabkan acute respiratory distress syndrome ya, sindrom respirasi akut ya. Kemudian systemic inflammatory response syndrome ya, respon inflamasi yang terjadi secara sistemik. Artinya bukan hanya di paru-paru saja, tapi pada akhirnya akan bisa menyebabkan gangguan di seluruh organ tubuh. Bahkan pada tahapan akhir yang sangat fatal itu dapat terjadi shock sepsis ya, dan juga multi organ failure atau kegagalan multi organ. Nah, seringkali ada informasi yang menyebutkan bahwa ya tidak masalah, kan ada sistem imun kita yang akan mengalahkan si virus ini. Ya itu tidak sepenuhnya salah dan juga memang ada benarnya informasi tersebut. Namun perlu kita perhatikan bahwa tidak semua orang memiliki respon imun yang cukup atau yang adekuat. Ketika respon imun itu tidak cukup ya, maka virusnya juga tidak akan bisa dimatikan atau tidak bisa dimusnahkan. Akhirnya si virus ini justru akan semakin banyak gitu ya, semakin banyak terjadi. Lalu juga selain bila respon imun tidak adekuat, itu juga akan ada kemungkinan terjadi
limfosit ya, limfosit ini akan menyebabkan eh, ya ini mungkin kita mulai dari awal dulu ya. Ketika kondisi awal normal, kemudian ada infeksi virus SARS-CoV-2, kemudian akan terjadi respon inflamasi ya. Si respon inflamasi ini akan menimbulkan ya, memanggil sel-sel imun untuk menghancurkan atau untuk mengatasi sel yang sudah diserang oleh virus SARS-CoV-2. Kemudian di sini akan dilepaskan marker-marker inflamasi ya, penanda-penanda terjadinya inflamasi. Kemudian pada prosesnya bisa jadi akan terjadi kerusakan limfosit. Ini terutama kalau si ternyata limfosit itu tidak kuat mengatasi serangan si virusnya. Maka limfosit yang sudah rusak itu akan memanggil lebih banyak sitokin-sitokin ya. Sitokin-sitokin itu adalah zat yang dapat dapat membantu apa namanya mengatasi virus, tapi juga di sisi lain dia ketika rilisnya terlalu banyak ya, terlalu besar, maka akan terjadi out of control ya, atau kontrol yang terlalu apa ya, di luar kontrol lah, sangat respon yang terlalu besar melebihi atau lebih dari tidak bisa diatasi ya, di luar kontrol dari tubuh kita sendiri. Nah, akibatnya ya terjadi karena ini tadi eh, apa tidak bisa dikontrol, maka akan menyerang ya, akan menyerang sel-sel kita sendiri dan pada akhirnya akan merusak sel-sel yang sehat ya, dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan akut pada paru-paru ya. Ini jadi di satu sisi kalau tidak cukup respon imunnya, maka akan terjadi suatu kefatalan, namun juga bila berlebihan, akibatnya justru akan menghancurkan sel-sel tubuh yang sehat. Nah, ini dikatakan bahwa uh, sel yang berpengaruh itu CD8 ya, CD8 dan CD4 ya, sel-sel imun yang berpengaruh untuk mengatasi virus SARS-CoV-2. Kemudian dikatakan bila menurut jurnal ini bahwa bila tubuh kita tidak bisa memproduksi respon yang adekuat ya, yang tidak cukup, maka akan dapat memicu terjadinya cytokine storm ya, yang tadi peningkatan sitokin secara berlebihan sehingga out of control, akibatnya akan menyebabkan acute respiratory distress syndrome dan diffuse organ involvement. Artinya terjadi kerusakan atau terjadi gangguan pada pernafasan ya, dan juga kerusakan organ ya, kerusakan atau gangguan pada organ lain, bukan hanya pada organ pernafasan. Lalu juga dilaporkan di sini bahwa di Cina ya itu terjadi disregulasi respon imun pada pasien yang mengalami COVID-19. Artinya kalau dikatakan tenang saja, virusnya kan pasti mati kena sistem imun kita. Ya, uh, bisa, namun belum tentu ya, belum tentu sistem imun kita itu kuat untuk mengatasi virus ini. Sehingga cara yang lebih utama, yang lebih berhati-hati adalah mencegah jangan sampai kita tertular ya. Kita berusaha keras supaya kita tidak tertular oleh virus tersebut, sebab kita tidak tahu apakah respon imun tubuh kita akan mencukupi untuk mengatasi virus tersebut. Nah, ini anjuran dari pemerintah, dari WHO ya, yang paling penting itu adalah menjaga higienitas tangan ya, sering cuci tangan pakai sabun. Kenapa kok kita harus sering cuci tangan? Karena tangan kita itu kan seringkali menempel di berbagai tempat ya, bisa di dinding, di pegangan pintu, kemudian juga di berbagai tempat yang mungkin saja itu mengandung virus ya. Kemudian tetap tinggal di rumah ya, jangan keluar-keluar kalau tidak perlu, lalu jaga jarak dan menghindari kerumunan ya. Ini akhir-akhir ini sempat terjadi juga ya keramaian, apalagi mau hari raya seperti ini, banyak orang pergi berbelanja ya, membeli pakaian gitu ya. Padahal itu sebenarnya kan bukan kebutuhan pokok yang utama. Kalau Anda kepingin beli pakaian, kenapa tidak beli di toko online saja? Itu tentu akan lebih aman ya daripada harus berdesak-desakan bepergian ke luar ya. Nah, itu sangat mencegah, sangat berisiko terjadi penularan. Karena apa? Kalau deket-deketan
Misalkan ada orang bersin atau ada orang yang batuk, dropletnya kan bisa sampai ke Anda. Kalau dropletnya sampai ke Anda, maka resiko penularannya juga akan meningkat. Tidak berjabat tangan ya, untuk sementara ini kita menjaga agar tidak berjabat tangan. Kemudian juga memakai masker bila sakit dan kalau terpaksa kita harus berada di suatu tempat umum ya. Masker ini sebenarnya bukan hanya mencegah supaya kita tidak tertular ya, tapi juga mencegah supaya kita tidak menulari, karena kita tidak tahu ya kalau kita belum tes dengan menggunakan teknik atau dengan tes swab itu ya kita kan tidak bisa dipastikan apakah saya sendiri itu sudah bebas dari virus ini atau tidak gitu ya. Sehingga untuk menjaga diri kita dan orang lain kita dianjurkan memakai masker. Nah, tadi untuk cuci tangan itu bukan cuci tangan pakai air saja ya, tapi harus cuci tangan menggunakan sabun ya, dengan 7 tahap ya, dari telapak tangan, punggung tangan, kemudian sela-sela jari ya, kanan dan kiri, kemudian di area area jempol ya, area ibu jari, kemudian juga di ujung-ujung jari, dan terakhir di pergelangan tangan. Nah, semuanya harus dibasuh dengan baik sebagai untuk memastikan bahwa memang virus-virus yang mungkin masih tertinggal di tangan kita itu sudah terbilas semuanya atau sudah terkena cairan sabun. Sementara ini kalau penggunaan apa namanya desinfektan hand sanitizer seperti apa gitu ya. Eh, hand sanitizer itu hanya digunakan ketika kita jauh dari air. Yang paling utama adalah tetap menggunakan sabun ya, CTPS, cuci tangan pakai sabun. Nah, untuk hand sanitizer itu yang efektif adalah bila dia mengandung etanol sebesar 62 sampai 71%. Ini berdasarkan Pustaka Journal of Hospital Infection. Ya, artinya kalau kurang dari itu bagaimana? Kurang efektif ya. Kalau misalkan 50% etanol, wah itu sudah tidak ada manfaatnya. Sehingga untuk hand sanitizer harus dipastikan bahwa kadarnya pada 62 sampai 71%. Kemudian ini ada hidrogen peroksida ya, lalu ada sodium hipoklorit ya. Ini bukan untuk hand sanitizer. Kalau hidrogen peroksida, sodium hipoklorit, kemudian juga benzalkonium ini adalah digunakan untuk permukaan benda mati, misalkan pegangan pintu ya, pegangan pintu, meja-meja gitu ya, atau ya benda-benda mati lah. Nah, ini bisa menggunakan hidrogen peroksida atau 0,1% sodium hipoklorit. Ini jangan dicemprotkan ke manusia ya, karena ini toksik dan berbahaya. Nah, ini eh, bisa dibuat dari apa? Ini bisa dibuat dari larutan bleaching atau kalau Anda tahu itu pemutih ya, pemutih pakaian ya. Pemutih pakaian itu mengandung sodium hipoklorit. Nah, waktu untuk penyemprotannya itu harus eh, minimal ya, minimal 1 menit ya. Jangan kurang dari 1 menit, karena kalau kurang dari 1 menit, kemungkinan si virus ini belum terinaktivasi. Kemudian kenapa sih kok kita harus cuci tangan pakai sabun, nggak bisa pakai air saja ya? Jadi di sabun itu ada zat yang disebut dengan surfaktan atau molekul-molekul sabun itu disebut juga dengan surfaktan, di mana surfaktan ini memiliki gugus yang sifatnya hidrofilik yang kepala ini, kemudian ada yang lipofilik yaitu bagian ekor ini. Nah, untuk mengatasi untuk untuk membersihkan tangan kita, maka dia akan bisa mengangkat bagian yang minyak maupun juga yang air, karena dia punya bagian yang larut air dan bagian yang larut minyak. Nah, tadi kita tahu bahwa dari struktur virus SARS-CoV-2 itu dia memiliki fosfolipid, di mana fosfolipid itu kalau dari namanya, lipid itu pasti suka minyak ya kan, karena lipid itu artinya lemak. Kemudian fosfo ya, gugus fosfatnya itu suka air, sehingga untuk membersihkan atau membilas dan menghilangkan virus ini secara efektif dari kulit kita atau dari benda-benda itu harus menggunakan sabun ini supaya dia bisa mengangkat fosfolipid yang ada di virus virus tersebut ya. Ini jadi ini adalah kenapa kok kita harus cuci tangan dengan menggunakan sabun. Perlukah kita mengkonsumsi suplemen untuk menjaga kesehatan? Ya,
Boleh saja pada prinsipnya, karena dengan nutrisi yang baik, maka harapannya sistem imun kita juga menjadi lebih baik. Tapi harus diperhatikan suplemen apa yang digunakan. Ya, berdasarkan pustaka ini diketahui bahwa yang kemungkinan efektif itu vitamin A, kemudian vitamin D, ya. Kemudian juga kalau untuk vitamin E ini justru tidak disarankan, ya. Di sini ada catatan vitamin E ini tidak disarankan sebagai bentuk pencegahan dari SARS-CoV-2. Jadi vitamin yang disarankan adalah vitamin A, vitamin D, lalu vitamin C ini ada kemungkinan juga memberikan manfaat. Kemudian juga apa namanya, koper, ya, koper itu maybe efektif, atau mikronutrien, ya, mikronutrien. Kemudian juga um, kalau untuk vitamin C itu sumbernya bisa berasal dari buah-buahan seperti jeruk, ya, kemudian jambu air, stroberi, ya, kemudian juga tomat, brokoli dan sebagainya. Ya, jadi lebih utama kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Nah, ada satu catatan yang menarik, ya. Ini berkaitan dengan eh, imun kita, ya. Ternyata kita bisa meningkatkan imun kita itu dengan melakukan sesuatu yang baik, ya, menjaga tujuan, ya, tujuan hidup kita dan makna hidup kita. Nah, ini istilahnya adalah eudaimonia. Eudaimonia itu adalah memiliki rasa tujuan hidup, ya, tujuan hidup dan meaningful life, ya, artinya kita hidup itu bukan hanya sekedar menghabiskan waktu saja, tapi kita memiliki manfaat, ya, bagaimana memaknai hidup ini. Ternyata itu akan berpengaruh pada satu gen yang disebut dengan Conserved Transcriptional Response to Adversity, ya, atau CTRA, yang ditandai dengan meningkatnya ekspresi gen-gen pro-inflamasi yang akan menurunkan ekspresi antiviral dan antibody related genes, ya. Artinya kita menginginkan si CTRA ini dalam kondisi yang rendah supaya tubuh kita memiliki respon yang baik terhadap antivirus, ya, terhadap virus dan juga dapat meningkatkan antibodi. Nah, menurut penelitian berikutnya itu diketahui bahwa CTRA itu ternyata dipengaruhi oleh perilaku kita, ya. Bagaimana perilaku kita dalam berbuat kebaikan, ya. Menurut satu uh, informasi ini, ya, bahwa CTRA itu ketika diamati, ya, selama waktu 5 minggu didapatkan informasi bahwa ketika kita melakukan kebaikan pada orang lain itu ekspresi gen CTRA itu akan menurun. Artinya dengan menurunnya ekspresi gen CTRA tadi diharapkan sistem imun kita itu akan meningkat, ya. Sehingga melakukan kebaikan itu bukan hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tapi juga bermanfaat bagi orang lain, ya. Bagi orang lain itu kita akan mendapatkan manfaat, ya, apa namanya, sesuatu yang baik, tapi juga bagi diri kita itu akan memberikan manfaat kesehatan, dapat meningkatkan sistem imun, ya, dibandingkan dengan kontrol, ya, kemudian terhadap diri sendiri, ya, kebaikan yang kita lakukan pada diri sendiri dan tidak melakukan sama sekali, ternyata yang paling baik adalah kita melakukan kebaikan terhadap orang lain. Ini disebut dengan tindakan prososial. Nah, ternyata ini bukanlah sesuatu yang baru juga, ya. Islam sendiri sudah mengajarkan keutamaan untuk bersedekah, ya, sebagaimana disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 261, ya, perumpamaan sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Nah, senyampang pada hari-hari terakhir bulan Ramadan ini menyambut Hari Raya Idul Fitri, alangkah baiknya jika kita dapat melakukan lebih banyak kebaikan, karena itu memberikan sedekah, memberikan infak, karena pahalanya itu juga akan dilipat gandakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sementara berkaitan dengan pelaksanaan Idul Fitri sendiri bagaimana? Ya, jadi, menurut, ini saya ambil dari website pimpinan wilayah Muhammadiyah ya, apabila pada tanggal 1 Syawal nanti keadaan Indonesia oleh pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah, belum dinyatakan bebas dari pandemi COVID-19 dan belum aman untuk berkumpul, maka sholat Idul Fitri sebaiknya di lapangan ya, sholat Idul Fitri di lapangan dengan keadaan banyak orang seperti itu, sebaiknya ditiadakan atau tidak dilaksanakan. Ya, untuk lebih jelasnya dapat dibaca di uh, website pimpinan wilayah Muhammadiyah. Ya. Nah, solusinya apa ya? Dari tadi kita membicarakan sesuatu yang suram gitu ya. Bagaimana ini ya? Solusinya adalah kita harus bersatu padu ya, menghadang corona ini, menghadang supaya infeksinya tidak semakin menyebar. Salah satunya dari mana kita bisa menyalurkan bantuan melalui Lazismu ya, Lazis Muhammadiyah. Linknya sudah saya cantumkan di slide ya, sehingga nanti teman-teman bisa langsung klik ke sana dan bisa langsung menyumbangkan. Nah, Lasismu ini sudah menyalurkan kurang lebih 100 lebih dari 120 miliar ya untuk seluruh warga terdampak tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, sehingga kita harus juga ikut mendukung ya agar penyebaran virus corona itu dan juga penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang yang terdampak dari virus ini bisa lebih ringan ya, lebih diringankan lagi, sehingga uh, insya Allah Indonesia akan bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, kebutuhan ini disampaikan oleh Muhammadiyah COVID Comment Center ya, kebutuhan donasi yang diperlukan antara lain masker, hand sanitizer, pembuatan atau pembangunan ruang isolasi, kemudian APD yang masih minim, kemudian juga pembuatan desinfektan. Nah, sekian dari saya. Jazakumullah khairan katsir ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi